Sekalian kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kemudian masih bisa berkumpul di tempat ini, yakni di Sekolah SMP Negeri 3 Taribo Utara, tepatnya di kelas 8. Semoga aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu seperti biasa kita membuka pelajaran kita dengan membaca doa. Ya, silakan. Kita kelas langsung pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya, alhamdulillah dengan doa tadi yang telah dibacakan oleh kita kelas, semoga Allah berkahi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita membaca surah Al-Ikhlas. Silakan kita kelas. Surat Al-Ikhlas dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak sekalian yang insyaallah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya, Pak Guru mau tanya, apakah kalian siap belajar pada kesempatan pagi hari ini? Ya, Pak. Sebelum kemudian kita lanjut, ya terlebih dahulu Pak Guru absen dulu. Ada yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Mana lagi hadir? Tidak hadir. Pak Guru pastikan kerapiannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan akan mencintai keindahan. Ya, kita akan masuk pada materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita kemudian masuk pada materi kita, Pak Guru ingin tanyakan dulu, ya. Materi kita pada minggu yang lalu adalah tentang menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran. Alhamdulillah. Materi kita itu adalah menghindari judi, minuman keras dan pertengkaran sudah selesai di minggu kemarin. Alhamdulillah, dan sekarang kita akan masuk pada materi kita, iman kepada Rasul Allah. Siapa yang mau baca kalimat motivasi di depan? Ya, silakan. Ada yang bisa? Silakan. Silakan Indrawan. Baca. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para nabi dan rasul Allah adalah teladan terbaik? Kita tidak hanya mendapat kebaikan dunia dan akhirat, tetapi juga akan dicintai oleh Allah. Oke, ingat anak-anakku sekalian, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita. Dia merupakan contoh, dia merupakan standar, ya, dalam setiap aktivitas kita. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjadi satu-satunya suri teladan kita dalam kehidupan kita, ya, karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, yaitu mereka juga mengharapkan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan mereka
dan Allah kemudian Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lanjut ya. Pemahaman bermakna. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi tugas menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada manusia. Mereka mengajar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pertanyaan pemantik siapa? Poin berikutnya, siapa yang mau baca? Silakan Rasmianti. Bagaimana cara kita bisa mengikuti ajaran para Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara kita mengikuti ajaran Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara? Ada yang tahu? Oke. Dengan cara yaitu berusaha untuk mempelajari atau memahami serta mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa yang kemudian dibawa oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang atas kalian maka tinggalkanlah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nahaytukum 'anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Paham? Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami iman kepada Rasulullah. Kemudian indikator tercapaian tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah, mampu menganalisis tugas dan peran-peran Rasulullah dalam kehidupan umat manusia, dan yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi 5 nabi yang mendapatkan mukjizat. Sebelum kita membagi kelompok nanti, ya, maka terlebih dahulu kita melakukan asesmen dulu. Oke. Pak Guru yang baca, kalian silakan yang menjawab A, B, dan C. Kita melakukan asesmen dulu ya. Pak Guru baca soalnya ya. Mengapa umat Islam harus beriman kepada semua Rasul? A. Karena mereka adalah manusia biasa. B. Karena mereka adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. C. Karena mereka terkenal di dunia. D. Karena mereka adalah orang pilihan Allah yang tidak perlu dihormati. Jawabannya apa? B. Jawabannya B. Karena mereka adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Angkat tangan yang B. Oke, jawabannya benar. Ya, alhamdulillah. Kalian mampu menjawab pertanyaan 3 pertanyaan asesmen. Oke. Anak-anak sekalian yang insyaallah dimudahkan dan mengerti. Oke lah, tibalah kita kemudian membagi kelompok. Kita akan bagi menjadi dengan kondisi kalian, kita akan bagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok saja. Ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Bagi. Ya, perhatikan. Kelompok pertama, ya. Ada kemudian kelompok kedua dengan kasus yang kedua, ada kasus yang harus dianalisis ya. Kasus yang harus dianalisis, lalu kalian harus bisa menjawab dari setiap pertanyaan yang ada pada setiap kasusnya. Oke. Pak Guru bagi kemudian KPD dulu ya, KPD. Oke. Ada yang belum paham cara pengisiannya? Terserah kalian mampu. Ya, terserah kalian ya. Terserah kalian Pak. Kalian mau lihat yang mana yang bisa.
tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan merepresentasikan hasil analisis kami dari kelompok 3. Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya sebagai bukti kenabian dan kebenaran wahyu. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sekalian yang insya Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Itulah tadi pemaparan materi dari setiap kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kita lanjut kemudian, atau mungkin ada dari setiap kelompok yang bisa menyimpulkan. Oke, masing-masing kelompok ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kelompok 3 silakan. Dapat memahami nabi-nabi yang mendapat mukjizat dan menambah iman kami. Dapat memahami nabi-nabi yang mendapatkan mukjizat, dengan cara itu kemudian bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu dengan sini. Oke, berikutnya siapa kelompok 2 ada? Ya silakan simpulkan dari satu. Kesimpulan adalah Rasul-Rasul Allah yang diutus dengan tugas utama untuk membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan ajaran Allah. Ya, bagus ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok apa? Kelompok 2 tadi yaitu membimbing umat manusia agar sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, silakan kelompok 1. Dapat memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah berdasarkan ajaran Islam dan penting beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan pentingnya seorang muslim itu kemudian beriman kepada Allah dalam kehidupannya. Atau bagi seorang muslim penting untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan refleksi pembelajaran. Oke. Ya, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apa masih ada materi yang sulit untuk dipahami? Ada? Dari materi tadi apa ada yang sulit dipahami? Alhamdulillah tidak, Pak. Alhamdulillah. Mudah. Oke, semuanya berarti mudah. Oke, bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita tutup, ya, Pak Guru akan membagikan lembar asesmen sumatif, ya, untuk kemudian bisa dijawab. Ya, boleh saja dilengkapnya. Waktu tinggal 1 menit. Ya. Oke, waktu habis. Silakan kumpul. Kita tutup materi kita. Anak sekalian yang sudah digunakan untuk ilmu, kita sudah pada penghujung pembelajaran kita. Maka marilah kita tutup. Sebelum Pak Guru tutup, apa ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.